Santapan Harian, Rabu, 15 April 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-53. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, kami mohon mampukan kami untuk menerima dan melakukan kebenaran sabda-Mu. Di dalam terang sabda-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 50-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sahabat Santapan Harian, Allah kita penuh dengan banyak hal yang mengagumkan. Mulai dari penciptaan, rancangannya yang ajaib, hingga penyelamatan umat manusia dari dosa. Ia memulai rancangannya hingga mengutus Kristus untuk mati dan bangkit pada hari ketiga. Semua ini direkam dalam ingatan para nabi dan para rasul bahwa Kristus akan dan sudah datang ke dalam dunia yang berdosa untuk menggenapi karya keselamatan Allah. Dalam menjalankan misinya, Kristus rela menderita, mati namun bangkit lagi. Setelah itu ia naik ke surga. Yesus harus naik ke surga, memerintah bersama-sama dengan Bapa dan menyiapkan tempat bagi umatnya. Artinya, ia harus meninggalkan murid-muridnya dan memberi mereka tanggung jawab. Ia memberikan kuasa dan memperlengkapi setiap orang percaya dengan berbagai karunia untuk melakukan tugas memberitakan Injil. Ia tahu bahwa daging kita lemah. Karena itu, ia mengutus Roh Kudus sebagai penolong yang akan membantu orang percaya melaksanakan tugas yang diberikannya. Dengan demikian, selama melaksanakan mandat dari Allah, sebenarnya kita tidak pernah sendirian. Kenaikan Yesus memang harus terjadi. Saat datang kembali, ia akan menempatkan kita untuk memerintah bersama-sama dengannya. Ia juga memberi kunci kerajaan surga bagi kita, yaitu apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kita lepas di dunia ini akan terlepas juga di surga. Kita bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Yesus rela mati dan bangkit bagi kita. Kita harus menjadi anaknya yang melakukan tugas yang diberikannya sambil percaya bahwa Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukan tugas dan kehendak-Mu dalam setiap tapak kehidupan kami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.